kita akan belajar tema 3. Tapi sebelumnya itu, mari kita meminta pertolongan dalam Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan mau belajar, berkatilah kami, berikanlah kami kesehatan yang terbaik ya Tuhan, kekuatan, agar kami dapat belajar dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tema 4C, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anakku bisa membuka buku cetaknya di halaman 53. Nah, adapun materi kita hari ini yaitu menjelaskan bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, anak-anakku sekalian, Indonesia memiliki jenis hewan yang beragam. Ada hewan termasuk mamalia, burung, reptilia, amfibi, ikan, ataupun serangga. Nah, setiap hewan memiliki bagian tubuh yang berbeda. Nah, hari ini kita akan belajar bagian-bagian tubuh hewan seperti katak, kucing, dan burung. Nah, yang pertama, bagian tubuh katak dan fungsinya. Nah, mata katak berfungsi untuk melihat. Kemudian, selaput kaki katak berfungsi untuk membantu berenang. Kemudian, mulut katak berfungsi untuk makan atau menangkap mangsanya dengan mengeluarkan lidahnya. Kemudian, kaki katak berfungsi untuk melompat. Kemudian, kulit katak fungsinya untuk bernapas di dalam air. Nah, itu bagian-bagian tubuh katak beserta dengan fungsinya. Kemudian yang kedua, yaitu bagian tubuh kucing dan fungsinya. Nah, mata kucing berfungsi untuk melihat. Kemudian, telinganya berfungsi untuk mendengar. Kemudian, rambut atau bulu berguna untuk melindungi tubuhnya. Kemudian, ekor berfungsi untuk keseimbangan tubuh. Kemudian, kaki berfungsi untuk berjalan dan menerkam mangsa. Kemudian, mulut berfungsi untuk makan. Kemudian, hidung berfungsi untuk mencium. Kemudian, kumis berfungsi untuk mendeteksi benda di sekitar tanpa melihat. Nah, itu bagian-bagian tubuh kucing dan fungsinya. Kemudian yang ketiga, yaitu bagian tubuh burung dan fungsinya. Nah, mata burung berfungsi untuk melihat. Kemudian, lubang telinga berfungsi untuk mendengar. Kemudian, sayap berfungsi untuk terbang. Kemudian, ekor berfungsi untuk mengemudi ketika terbang. Kaki berfungsi untuk berjalan dan mengambil makanan. Kemudian, paru berfungsi untuk mengambil makanan. Kemudian, lubang hidung berfungsi untuk bernapas. Nah, anak-anakku sekalian, itulah beberapa contoh bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, kita lanjut, yaitu melakukan wawancara dengan teman. Nah, mencari informasi secara rinci dapat dilakukan dengan bertanya atau melakukan wawancara. Kita bisa membuat daftar pertanyaan untuk mengetahui hewan yang disukai teman
atau keluarga. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Nah, kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung pihak lain. Nah, adapun contoh pertanyaan wawancara terhadap teman tentang hewan peliharaan. Nah, contoh yang pertama yaitu, apakah kamu mempunyai hewan peliharaan? Hewan apa itu? Kemudian contoh yang kedua, siapakah nama yang kamu beri terhadap hewan peliharaanmu? Kemudian yang ketiga, berapakah usia hewan peliharaanmu sekarang? Kemudian yang keempat, apa warna dari hewan peliharaanmu itu? Kemudian yang kelima, berapa kali sehari hewan peliharaanmu dimandikan? Kemudian yang keenam, apakah makanan yang kamu berikan? Nah, anak-anakku sekalian, itulah beberapa contoh pertanyaan wawancara terhadap hewan peliharaan. Nah, kita lanjut di pembelajaran keempat. Anak-anakku bisa membuka buku cetaknya di halaman 59. Nah, anak-anakku bisa memperhatikan gambar tersebut. Nah, gambar tersebut merupakan logo Taman Nasional yang termasuk kawasan konservasi di Indonesia. Nah, salah satu manfaat Taman Nasional adalah melestarikan habitat alami berbagai jenis hewan dan tumbuhan di Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, di manakah letak setiap Taman Nasional tersebut? Nah, yang pertama yaitu Taman Nasional Ujung Kulon berada di Provinsi Banten. Kemudian yang kedua, Taman Nasional Waikambas berada di Lampung. Kemudian yang ketiga, Taman Nasional Komodo berada di Nusa Tenggara Timur. Nah, kemudian apa saja jenis hewan yang dilindungi di Taman Nasional tersebut? Nah, di Taman Nasional Ujung Kulon, hewan yang dilindungi yaitu badak Jawa dan owa Jawa. Kemudian di Taman Nasional Waikambas, hewan yang dilindungi yaitu ada gajah Sumatera, badak Sumatera, dan harimau Sumatera. Kemudian yang ketiga, Taman Nasional Komodo. Adapun hewan yang dilindungi di Taman Nasional Komodo yaitu ada komodo, kerbau liar, ayam hutan, dan burung kakak tua. Nah, itulah beberapa jenis hewan yang dilindungi di Taman Nasional tersebut. Nah, kita lanjut yaitu dengan mengidentifikasi dampak perburuan hewan langka. Nah, keberadaan Taman Nasional di Indonesia bertujuan untuk melindungi hewan langka dari perburuan liar. Nah, keberadaan pemburu liar menyebabkan rusaknya keseimbangan ekosistem, serta dapat mengakibatkan banyak hewan punah dan keberadaannya semakin langka. Nah, anak-anakku sekalian, pemburu liar hanya mengambil keuntungan dari bagian tubuh hewan langka. Contohnya, memburu gajah untuk diambil gadingnya. Kemudian, memburu harimau hanya untuk diambil kulitnya. Kemudian, mengambil sirip ikan hiu untuk dijadikan sebagai makanan. Nah, anak-anakku sekalian, kita sebagai manusia mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan alam. Misalnya,
tidak mengganggu kehidupan hewan liar atau hewan langka. Nah, dengan tidak melakukan perburuan liar. Nah, perburuan liar memiliki dampak berbahaya, antara lain seperti kepunahan, kemudian rusaknya lingkungan, dan terganggunya keseimbangan alam. Nah, anak-anakku sekalian, jadi kita harus menjaga keseimbangan alam. Nah, kita lanjut. Salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan adalah dengan melakukan pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, berikut ini beberapa upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, yang pertama, melakukan penangkaran hewan-hewan langka dan penanaman bibit tumbuhan yang telah langka. Kemudian yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Misalnya, Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, kebun binatang, dan taman nasional. Nah, itu beberapa upaya melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Nah, kita lanjut dengan materi membuat pertanyaan wawancara yang baik. Nah, perburuan hewan langka sering terjadi. Hal ini semakin membahayakan keberlangsungan hidup hewan tersebut. Nah, perburuan tidak hanya terjadi pada gajah Sumatera, tetapi juga terjadi pada hewan langka lainnya. Nah, perburuan liar ini menjadi ancaman terbesar bagi keberadaan hewan langka. Nah, kita dapat memperoleh informasi tentang perburuan hewan langka dengan membuat pertanyaan. Nah, anak-anakku sekalian, dalam membuat pertanyaan harus memperhatikan kesantunan bahasa, penulisan ejaan, kemudian penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan kejelasan pertanyaan. Nah, anakku bisa memperhatikan kedua gambar tersebut. Nah, gambar A yaitu harimau dan gambar B merupakan penyu hijau. Nah, dari kedua gambar tersebut ini kita bisa membuat pertanyaan. Nah, dari kedua gambar ini ibu guru mengambil contoh pertanyaan tentang penyu hijau. Nah, adapun contoh pertanyaannya yaitu yang pertama, mengapa penyu hijau itu harus dilepas di laut? Kemudian yang kedua, lalu apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepas? Kemudian yang ketiga, mengapa penyu hijau banyak diburu secara liar? Kemudian yang keempat, apa ciri-ciri dari penyu hijau atau apa bentuk cangkang penyu hijau? Kemudian yang kelima, apa yang akan Anda lakukan terhadap telur-telur penyu itu? Nah, anak-anakku sekalian, itulah beberapa contoh pertanyaan terhadap gambar tersebut. Nah, anakku bisa memilih gambar yang akan dijadikan sebagai pertanyaan. Nah, kali ini Bu Guru mengambil gambar penyu. Ya, anakku sekalian, itulah penjelasan mengenai materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu Guru jelaskan dapat anak-anakku pahami. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sudah menyertai pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Semoga apa yang Ibu Guru jelaskan hari ini dapat anak-anak kami pahami guna menjadi bekal untuk masa depan mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah.